Semangat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Inem di Merauke. Kali ini seperti yang kalian baca di judul dan lihat di thumbnail, Inem mau bikin cairan ajaib, namanya ekoenzim. Jadi cairan ajaib dari sampah dapur yang akan kita ubah dan kita jadikan untuk berbagai macam keperluan. Misalnya kita bisa jadikan sebagai pupuk organik, kita bisa jadikan sebagai pestisida nabati, kita bisa jadikan sebagai sabun cuci piring, sebagai sabun cuci pakaian, sebagai hand sanitizer, sebagai cairan pembersih udara. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Inem mau bikin cairan ajaib yang namanya ekoenzim. Jadi ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur. Tapi sebelum kita lanjut untuk Inem bagikan cara pembuatannya, Inem mohon bantuan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Inem. Terima kasih ya teman-teman. Oke. Bahan-bahannya yang kita butuhkan tentu saja sampah dapur. Bahan-bahan yang Inem gunakan di sini ada kulit mangga, ada kulit jeruk, ada kulit nenas, dan ada buah lerak. Kenapa Inem pakai kulit buah? Karena Inem mau jadikan ini sebagai cairan cuci piring, sabun cuci piring, dan sabun cuci pakaian ya, dan juga untuk pel lantai. Inem tuh selama ini selalu pakai ekoenzim di rumah. Ini yang sudah jadi, Inem pakai untuk pel lantai ya. Ini ya, aromanya seperti yang sudah jadi, aromanya ya seperti sabun pencuci piring, sabun yang berbahan jeruk, aromanya persis seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini yang hitam-hitam ini namanya lerak. Lerak kalau bahasa Inggrisnya soapnut atau kacang sabun, atau bahasa Latinnya Sapindus rarak. Kalau orang Jawa biasa pakai untuk mencuci kain batik ya, biar mempertahankan warna kain batik biar awet. Nah, ini Inem punya ekoenzim yang sudah jadi, tapi dia tidak ada campurannya lerak ini. Jadi ini mau campur biar nanti dia berbusa ya. Nanti setengahnya ini mau campur dengan lerak yang sudah jadi. Ini mau campur dengan lerak biar dia berbusa. Oke, ini bahan-bahan limbah sampahnya. Terus ini ada gula merah, ini bahan-bahannya ya. Jadi ada limbah dapur, ada gula merah, dan ada air. Jadi bahannya tuh mudah sekali kita dapat dan selalu ada di rumah. Terus kita punya alat yang kita butuhkan. Alatnya yang pertama ada botol atau wadah untuk mengisi cairan ekoenzim dalam proses pembuatannya. Terus kita butuh pisau. Terus kita butuh alat tulis, kita butuh kertas label, kita butuh saringan, dan kita butuh corong ya, biar tidak tumpah-tumpah. Ekoenzim itu biasa dipanen ketika sudah berumur 3 bulan ya teman-teman. Makanya fungsi dari kertas label ini adalah untuk kita bisa melabeli botol-botol untuk membuat ekoenzim. Jadi kita bisa tahu kapan dipanen. Rumus untuk membuat ekoenzim adalah 10:1:3. Jadi 10 bagian air, 3 bagian limbah rumah tangga, limbah dapur, jadi 3 bagian sampah kulit buah dan sayur, dan 1 bagian gula. Jadi gulanya tuh biasanya kita pakai ini pakai gula merah ya. Bisa pakai gula merah, gula aren, gula putih, tapi bukan paling bagus sih, biasanya tuh pakai molase atau gula tetes tebu. Tapi di Merauke Inem cari tidak ada. Ini mesti pesan di aplikasi yang bintang iklannya Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jadi Inem pakai yang ada saja ya, karena yang tadi Inem bilang dianjurkan untuk bikinnya pakai botol, pakai wadah
bermulut lebar, wadah bermulut lebar. Ini ya, ini yang punya contohnya. Ini yang bikin, yang tadi ini yang bilang pakai kulit ubi dan kulit pisang, sudah ada belatung-belatungnya, sudah ada larva BSF ya. Karena kita tidak punya yang bermulut lebar, kita pakai saja yang bermulut kecil, bermulut sempit seperti ini. Airnya tadi 1200 ml. Jadi gulanya 120 gram. Kita kasih masuk gula. Ya, kita karena mulutnya kecil, jadi kita kasih masuk satu-satu ya. Ini gulanya 120 gram. Kita sudah kasih masuk gula merahnya 120 gram. Kalau yang ini mau kasih masuk pakai lerak sama campuran lerak sama kulit nanas ya. Ini mau bikin, kayaknya pakai semua deh, lerak, kulit nanas, dan kulit mangga. Nah, sebelum itu ini mau kasih tunjuk ya teman-teman. Yang tadi ini bilang sabun ini nih, kacang sabun ini ya, soap nut. Kita ini kan air bersih, kita uel-uel, kita hancurkan. Nah, dia sudah mulai mengeluarkan busa. Nah, ini busanya. Dia berbusa, jadi semakin banyak pasti dia akan semakin berbusa ya. Ini cuma mendemonstrasikan, kasih tunjuk saja. Nah, ini dia berbusa. Jadi kan kita senang itu kalau bikin cuci pakaian, kita senang yang banyak busa ya. Jadi kalau banyak busa kita pikir pasti bersih. Nah, makanya itu ini pakai lerak. Jadi kalau kita bikin sabun sendiri pakai ekoenzim ini atau pakai bahan alami, airnya itu kita bisa pakai siram tanaman. Kita tidak tidak takut tanaman mati. Kita bisa langsung pakai untuk siram tanaman seperti itu teman-teman. Ya, kita kasih masuk lerak. Terus kita kasih masuk nanas. Dan kita kasih masuk nanas. Kita kasih masuk kulit mangga. Dan kita kasih masuk kulit jeruk. Jadi yang seperti ini yang bilang ya, kita senang kalau sabun-sabun yang kita pakai, sabun cuci piring, sabun untuk pel lantai atau pengharum ruangan, kita senang kan pakai yang ada harum-harum asam segarnya. Jadi kita pakai kulit jeruk ya. Jadi rumusnya 10 bagian air, 3 bagian sampah dapur, limbah dapur, kulit buah dan sayur, dan juga 1 bagian gula. Jadi kita bisa pakai gula tebu atau molase, gula tetes tebu atau molase, pakai gula merah, gula putih, gula aren, pokoknya yang ada manis-manisnya ya. Seperti
Seperti itu teman-teman. Oke, setelah kita isi dengan sampah dapur sebanyak 3 bagian, terus kita tinggal tutup. Jadi dia ini kan harus kedap udara ya, udara tidak boleh masuk. Udara tidak boleh masuk, jadi kita tutup saja. Nah, karena ini wadahnya bermulut kecil, dia rawan sekali untuk meledak. Jadi kalau kita bikin pupuk cair atau bikin ekoenzim begini, pokoknya yang nanti dia mengeluarkan gas, dia rawan meledak. Makanya Inem sudah siap kantong kresek. Inem sudah siap kantong kresek. Terus kita tinggal ikat saja dengan karet gelang. Terus nanti kita pakai penetika, pakai jarum untuk ini ya, melubangi plastiknya ya, biar gasnya keluar, tapi keluarnya terhormat ya, keluarnya kecil-kecil seperti itu ya. Jadi kita tinggal ini saja. Oke, kita tinggal simpan di tempat yang tidak di bawah sinar matahari langsung. Kita tusuk-tusuk pakai, bikin 4 lubang saja ya, pakai jarum bikin 4 lubang. Nanti setelah 1 minggu atau setelah 7 hari dia sudah melewati masa kritisnya, banyak gasnya, kita bisa ganti dengan penutup aslinya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini Inem punya contoh ekoenzim yang sudah jadi. Yang tadi Inem bilang ini pakai jeruk saja. Inem mau coba bikin ini ya. Ini Inem sudah saring dari sini. Ini cairan jeruknya. Inem mau coba bikin saja. Inem cuman tinggal tambahkan lerak saja. Jadi yang sudah jadi ya. Jadi ingat ya teman-teman, nanti dipanen setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan kita sudah bisa pakai, kita sudah punya sabun cuci piring sendiri, sabun cuci pakaian sendiri, dan sabun pel sendiri. Kita bisa jadikan pupuk organik, kita bisa jadikan pestisida nabati, seperti itu ya teman-teman. Nah, banyak juga kan yang bertanya kepada Inem, apa sih rahasia kebun MSG, pakai pupuk apa sih? Salah satunya Inem pakai ekoenzim juga sih untuk siram tanaman. Tapi sementara musim hujan Inem tidak pakai ekoenzim ya, karena kan ini kan pupuk cair ya. Jadi kalau Inem pakai untuk siram tanaman kan kasihan, nanti dia tercuci lagi kena air hujan, dia terbuang percuma. Makanya Inem tidak pakai. Seperti itu teman-teman. Jadi Inem lebih banyak pakai untuk pel lantai, lap kaca rumah. Ya, ini lap kaca, lap cermin, pakai ekoenzim. Terus teman-teman, kalau kita mau bikin sabun cuci piring atau mau bikin sabun cuci pakaian, kita sebaiknya sampah limbah dapur tadi, sampah dari kulit buah dan potongan-potongan sayur yang sudah kita tidak pakai lagi, kita ini ya cuci bersih, supaya ketika kita pakai pun kita tidak dibayang-bayangi kalau wah kulit buahnya tuh sudah masih kotor dan segala macam. Kita tidak dibayang-bayangi oleh itu, jadi kita sudah cuci bersih, jadi ketika kita pakai tinggal pakai saja, begitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa tadi kita sudah siapkan labelnya, kita sudah siapkan kertas label, kita tinggal tulis saja ya teman-teman. Kita tinggal tulis ini kapan tanggal pembuatannya dan kandungan bahannya apa saja. Jadi kayak ini mau tulis sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 24 Januari 2022. Jadi ini bisa panen 24 Januari, Februari, Maret, April. Jadi ini nanti panen 24 Maret ya. 24 1 2022. Terus tulis juga bahannya, ini mix lerak, mangga, nenas, dan jeruk. Seperti itu ya. Jadi kita tulis keterangan
sejelas-jelasnya, biar ketika kita panen aman, kita sudah tahu, kita tidak bingung seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan tinggalkan saja di tempat yang teduh. Nanti kalau dia sudah jadi, nanti limbah-limbahnya tuh dia akan turun ke dasar ya. Jadi yang tersisa di atas cuman cairan ekoenzim airnya saja. Teman-teman, ini Inem pakai wadah kemasan minyak goreng 5 liter ya. Jadi kalau 5 liter kita pakai rumus yang tadi, kita 10 bagian air, 3 bagian sampah, dan 1 bagian gula. Jadi Inem punya, jadi kita isi dulu wadah dengan 60% dari kapasitas wadah. Jadi 60% dari 5 liter berarti 3 liter ya. Jadi airnya 3 liter. Terus gulanya berarti 300 gram dan sampahnya berarti 900 gram ya teman-teman. Jadi kita pakai rumus 10:3:1. Terima kasih teman-teman sudah ikutin video ini, dan selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa teman-teman.